Hello guys, welcome to my channel. Gimana kabar kalian semua? Sehat? Sip, mantap. Kali ini gue mau bercerita tentang kasus yang cukup mengerikan dan mengenaskan yang menimpa seorang gadis remaja bernama Sally. Gadis ini berasal dari London dan saat mengalaminya dia benar-benar sedang dalam perkembangan karirnya yang kelihatannya bakal sangat cerah. Gimana ceritanya? Mari kita buka laptopnya. Sally Ann Bowman dilahirkan pada tanggal 11 September tahun 1987 di Carshalton, Inggris. Sally ini adalah anak bungsu dari 4 bersaudara, jadi semuanya itu cewek guys. Yang kakaknya itu bernama Michelle, Nicole, sama Daniel. Ibunya bernama Linda, sedangkan bapaknya bernama Paul Bowman. Sally adalah tipe gadis yang periang sejak kecil. Dia punya bakat menyanyi, menari, bahkan dia sering tampil di pentas lokal di kotanya. Sampai akhirnya dia berhasil masuk ke sekolah favorit seni yang bernama Bridge School yang berada di Croydon, Inggris. Di sekolah itu memang alumninya ini banyak artis-artis guys, seperti Tom Holland. Tom Holland itu pemeran dari Spider-Man. Kemudian penyanyi Adele, kalian semua pasti udah tahu ya Adele. Lalu ada Amy Winehouse, dia juga seorang penyanyi. Rupanya nggak hanya menyanyi sama menari, tapi dia juga bakat di bidang modeling guys. Setelah lulus pada tahun 2004, dia bekerja paruh waktu ya sebagai penata rambut di salon setempat. Dan dia bergabung dengan satu manajemen artis yang bernama Pulse Model Management. Itu adalah manajemen model lokal yang berada di London. Karirnya dengan cepat terus menanjak sampai dia di-endorse ya menjadi model dari jam tangan asal Swiss yang bernama Swatch. Dia juga turut bagian dalam Swatch Alternative Fashion Week pada bulan April tahun 2005. Jadi itu semacam acara model gitu guys. Rupanya Sally ini adalah seorang yang cukup mandiri ya, hingga dia memutuskan untuk hidup mandiri dan mengontrak di sebuah rumah di Crescent, Croydon, London. Meskipun sudah ngontrak sendiri ya secara mandiri, tiap weekend itu dia masih mengunjungi rumah orang tuanya dan kadang-kadang dia masih menginap di rumah orang tuanya. Kemudian pada tanggal 24 September tahun 2005, saat itu adalah weekend ya, jadi si Sally ini sedang berada di rumah orang tuanya. Dia berencana untuk menginap pada malam itu. Saat dia sedang santai di rumah orang tuanya ini, tiba-tiba kakaknya yang bernama Nicole ini menelponnya. Kakaknya ini mengajak Sally ini untuk bermalam mingguan bersama di sebuah klub lokal. Jadi mereka mau bersenang-senang pada malam itu. Saat itu Sally pun langsung menyetujuinya. Hingga pada sore harinya jam 6 sore kakaknya ini menjemput Sally ke rumah orang tuanya kan. Sebelum Sally ini berangkat, dia berpamitan dulu kepada ibunya dan mencium kening ibunya dan memeluknya erat. Dan ternyata itu adalah pelukan dan ciuman terakhir yang dilakukan Sally kepada ibunya. Sementara itu di tempat lain di kota itu juga ada seorang laki-laki yang bernama Louis Proston. Jadi Louis ini ternyata adalah mantan dari Sally guys. Dia juga berencana untuk bermalam mingguan bersama teman-temannya. Hubungan pacaran ya antara Louis sama si Sally ini itu kayak apa ya, putus nyambung gitu guys. Pada saat peristiwa ini terjadi, hubungan mereka ini sedang nggak baik ya, jadi dalam keadaan putus gitu. Lalu pada saat itu ada teman Sally yang memberitahu Sally bahwa Louis ini juga sedang bermalam mingguan main bersama teman-temannya. Tapi Louis ini tidak hanya bersama teman-teman laki-lakinya guys. Dia ternyata juga mengajak seorang perempuan. Mendengar itu Sally pun langsung cemburu dan marah. Dia langsung ngirim teks kepada Louis yang isinya marah-marah. Dan dia langsung menelpon si Louis. Kemudian pada malam itu, di bar itu jam 10 malam ya, si Sally ini bertemu dengan kakaknya yang bernama Nicole. Bar itu bernama Lloyd's Bar. Mereka pun kemudian bersenang-senang di dalam bar itu sampai pukul 1 dini hari. Sepulang dari bar itu, rupanya Sally ini tidak langsung menuju rumah. Dia berencana untuk bermain dulu ke rumah temannya. Dia mengendarai taksi. Setelah dari rumahnya itu sekitar pukul 2 dini hari, dia menelpon Louis Proston, mantan pacarnya tadi itu. Dia minta Louis untuk mengantarkannya pulang ke kontrakannya. Lalu pada pukul 2 lebih 20 menit, Louis ini akhirnya sampai dan menjemput Sally. Saat itu mereka dalam perjalanan menuju rumah kontrakan Sally ini diisi dengan
pertengkaran, perselisihan, debat mulut terus guys. Sampai akhirnya di kontrakan Sally ini jam 4 pagi dan Louis pun menurunkan Sally. Saat itu memang Sally ini tidak langsung masuk rumah ya begitu turunkan, tapi terdiam dulu di halaman rumahnya. Tak beberapa lama setelah itu guys, tetangga Sally ini tiba-tiba terbangun oleh ada suara teriakan seorang wanita. Dia kemudian bangun dan membuka tirai jendela, mengintip lewat tirai jendela itu. Dia nggak melihat apa-apa guys, jadi di luar itu sepi dan pikirannya nggak macem-macem ya. Dia pikir itu adalah perselisihan tetangga biasa gitu, perselisihan rumah tangga biasa. Dia pun kemudian kembali tidur. Kemudian jam 6:30 pagi hari ya, tetangganya yang tadi itu sudah bangun dan dia pun keluar rumah. Pada saat dia melihat rumah dari Sally ini, di situ ada kaki guys, ada kaki nongol dari balik tempat sampah. Dia awalnya ngira bahwa itu adalah manekin, patung manekin gitu. Dia pun mendekatinya, ternyata setelah dekat baru dia ini terkejut. Ternyata itu adalah mayat Sally Ann Bowman dengan keadaan yang mengerikan. Jadi cuman ada pakai baju bagian atas, kemudian sudah terlihat jelas bahwa si Sally ini meninggal dunia ya. Dan badannya itu penuh dilumuri oleh darah. Saat itu juga tetangga ini langsung menelpon ke kepolisian. Gak lama kemudian polisi langsung datang ke lokasi dan langsung mengamankan tempat kejadian perkara. Dan tahu nggak guys, ini akan menjadi satu kasus terbesar dan tersulit yang bakal dipecahkan oleh kepolisian London. Lalu di hari itu juga ada 3 polisi mendatangi rumah dari Linda Bowman dan Paul Bowman ya, orang tua dari Sally ini. Mereka mengetuk pintu dan kebetulan yang membukakan adalah Linda Bowman, ibu dari Sally sendiri. Awalnya ibunya ini mengira bahwa yang ngetuk pintu ini adalah Sally. Ketiga petugas polisi ini pun memberitahukan kabar buruk itu guys. Jadi ibu Sally ini langsung berteriak dengan sangat histeris. Lalu beberapa jam kemudian kembali ibu Sally ini dan kakaknya Nicole itu diharuskan untuk mengidentifikasi jenazah gitu. Jadi untuk memastikan apakah itu benar-benar adalah Sally Ann Bowman. Setelah mereka memeriksa ternyata benar itu adalah tubuh dari Sally, anak kesayangannya dan adik kesayangan dari Nicole. Mereka berdua pun sama-sama menangis histeris dan sama-sama tidak percaya dengan apa yang telah terjadi. Dalam penyelidikan awal terhadap jenazah Sally ini ditemukan fakta bahwa Sally ini ternyata telah ditikam sebanyak 7 kali, di mana 3 diantaranya itu saking kuatnya sampai menembus ke belakang punggung dari Sally. Dia juga diidentifikasi telah mengalami pelecehan seksual. Terus di beberapa bagian tubuhnya itu ada bekas gigitan. Dan karena gigitan itu ya polisi akhirnya berhasil mengambil sampel DNA dari sang pelaku. Dalam kasus ini kecurigaan pertama yang ada dalam kepolisian jelas pada Louis Proston. Karena dia adalah orang terakhir yang diketahui bersama dengan Sally pada malam itu. Polisi pun langsung mendatangi kediaman dari Louis Proston ini, mantan dari Sally. Mereka membawanya ke kantor polisi dan menginterogasinya, bahkan sempat menahan si Louis ini selama 4 hari. Louis juga diambil DNA-nya oleh polisi untuk dicocokkan dengan DNA sang pelaku. Selama interogasi ini, Louis Proston ini selalu menyangkal bahwa dia adalah pelakunya. Dia mengaku bahwa malam itu memang dia menurunkan si Sally Ann ini di depan kontrakannya. Kemudian dia menjalankan mobilnya kira-kira hanya sekitar 10 meter. Setelah 10 meter itu dia pun menengok kembali ke belakang untuk melihat si Sally. Dan dia tampak memang si Sally ini, kata si Louis ya, sudah berjalan menuju ke dalam rumahnya. Setelah itu dia pun baru meninggalkan tempat itu. Mendengar keterangan itu jelas kepolisian tidak bakal bisa percaya begitu aja ya guys. Mereka harus benar-benar pasti gitu. Sampai akhirnya hasil dari DNA Louis Proston ini pun keluar. Dan memang benar ternyata DNA Louis tidak cocok dengan DNA si pelaku. Polisi dengan sangat intensif dan masif terus melakukan pencarian kepada si pelaku ini. Sampai mereka melakukan tes DNA massal di London ini.
yang diikuti oleh 800 orang yang berada atau kediamannya itu sekitar dari tempat kediaman si Sally ini. Tapi sayangnya dari hasil tes DNA massal itu polisi sama sekali tidak mendapatkan petunjuk apapun. Waktu berlalu sampai tanggal 15 Juni tahun 2006. Saat itu adalah perhelatan Piala Dunia FIFA. Di sebuah klub lokal di London itu sedang diadakan nonton bareng, nonton bersama. Di situ ada seorang pria yang menonton bersama teman-temannya. Ketika sedang asik menonton, tiba-tiba ada orang yang lewat di depannya dan orang itu ternyata kesandung kakinya, guys. Orang itu pun hampir jatuh sambil menumpahkan, nggak sengaja ya, menumpahkan minumannya kepada pria itu. Pria itu pun langsung marah dan langsung menghajarnya habis-habisan. Dimana akibat perbuatannya itu, pria ini pun akhirnya dibawa ke kantor polisi. Di kantor polisi itu, pria ini sempat ditahan selama 2 hari. Tapi sebelum dia dibebaskan lagi, dia sempat diambil dulu DNA-nya oleh kepolisian. Setelah itu, polisi pun mencocokkan DNA pria ini dengan pelaku yang membunuh Sally itu, guys. Siapa tahu cocok. Dan ternyata memang cocok, guys. Jadi ternyata pria ini jadi tersangka yang sangat kuat ya sebagai pelaku dari pembunuh Sally Ann Bowman. Dan setelah ditelusuri lagi, ternyata DNA dari pria ini cocok dengan kasus-kasus pelaku kejahatan lainnya yang belum terkuak. Tepatnya ada 6 kasus dan semuanya dilakukan terhadap wanita. Polisi pun langsung bergerak cepat dengan menangkap orang ini. Itu dilakukan pada tanggal 8 Juni tahun 2006. Ternyata pria ini adalah seorang koki yang bekerja di suatu restoran yang berada di London. Selama proses penangkapan dan interogasi di kantor polisi, pria ini berlaku sangat tenang dan diem aja gitu, guys. Jadi kalau ditanyain oleh polisi itu jawabannya cuma geleng-geleng kepala doang, jadi nggak jawab sama sekali. Paling no comment gitu aja jawabannya. Jelas hal ini membuat kepolisian itu sangat geram. Polisi pun lalu menyelidiki siapa pria ini dan latar belakangnya. Pria ini ternyata bernama Mark Dixie. Dia dilahirkan pada tanggal 24 September tahun 1970. Dan Mark Dixie ini mempunyai masa lalu yang sangat kelam. Sejak masih bayi, tepatnya berumur 11 bulan, orang tua dari Mark Dixie ini sudah bercerai, guys. Kemudian menginjak remaja umur 14 tahun, dia sudah mulai mengenal dan menggunakan obat-obatan terlarang. Dan kejahatannya yang pertama itu dilakukan pada saat dia umur 16 tahun. Saat itu dia merampas barang dari seorang wanita yang berada di jalanan London. Dan perbuatannya itu menyebabkannya di penjara remaja ya selama 16 minggu. Lalu setelah keluar dari penjara itu, guys, ternyata Mark Dixie ini bukannya insaf. Dia malah semakin menjadi-jadi. Dia melakukan kejahatan sampai berpuluh-puluh kali. Bahkan pada awal tahun 90-an, Mark Dixie ini sampai sudah dilabeli oleh pihak kepolisian itu sebagai orang yang sangat berbahaya, guys, atau dangerous person. Dan lebih gilanya lagi, Mark Dixie ini melakukan kejahatannya tidak hanya di Inggris, tapi dia juga melakukan kejahatannya ini di luar negeri atau di Australia. Itu terjadi pada tahun 1993. Saat itu Mark Dixie pindah bersama pacarnya menuju Australia. Di sana dia nggak dapat kerja, lalu melakukan berbagai kejahatan sampai akhirnya ditangkap dan dideportasi kembali ke Inggris. Kita kembali lagi ke tanggal 24 September tahun 2005. Itu adalah tanggal di mana Sally Ann Bowman ini terbunuh ya. Pada saat itu, di malam itu di tempat lain ada si Mark Dixie ini. Dia sedang berada di sebuah bar di kota London bersama teman-temannya juga. Saat itu hubungannya dengan kekasihnya ini sedang buruk, guys. Dia menelpon ke pacarnya itu untuk mengajaknya bergabung di bar itu. Cuman pada saat itu ya pacarnya ini menolak. Dan hal itu membuat Mark Dixie ini menjadi sangat marah. Mark Dixie ini orangnya kan sangat temperamen ya. Jadi keadaan seperti itu benar-benar membuat dia harus seolah-olah mencari pelampiasan emosinya gitu, guys. Mark Dixie pun keluar dari bar itu. Lalu sekitar pukul 4:15 dini hari, dia melewati rumah kontrakan dari Sally, di mana pada saat itu ada Sally sedang berdiri di halaman rumahnya. Mark Dixie melihat Sally ini tanpa pikir panjang langsung menghampirinya kemudian menghajarnya, guys.
das, kemudian dia pun melecehkannya. Setelah melecehkannya, dia pun menikam Sally ini sebanyak 7 kali. Dimana seperti yang gue bilang tadi ya, 3 tusukan itu saking kuatnya itu sampai menembus punggung dari Sally Ann Bowman. Setelah melakukan itu, si Magdisi ini pun langsung kabur dengan membawa baju, membawa tas, membawa ponsel dari Sally. Lalu setelah Magdisi ini berhasil ditangkap oleh kepolisian, ya ibu dari Sally yaitu Linda Bowman ini memaksa polisi ingin bertemu dengan Magdisi. Dia ingin tahu apa motif alasan dari Magdisi ini sampai tega menghabisi putrinya. Dan dia juga ingin tahu di mana Magdisi ini menyimpan barang-barang dari Sally. Waktu berlalu sampai 4 Februari tahun 2008, itu adalah hari pertama di mana Magdisi ini diadili, guys. Pada saat itu Magdisi ini menolak mentah-mentah, menyanggah semua tuduhan yang diajukan kepadanya. Hal itu sampai membuat geram jaksa penuntut umum dan sampai jaksa ini terpaksa menghadirkan 2 saksi di kasus ini. Karena kengototan dari Magdisi ini tidak bersalah ya, sampai sidang pun berlangsung selama 3 jam, guys. Akhirnya juri pun memutuskan bahwa Magdisi ini pun bersalah dan dia dijatuhi hukuman seumur hidup. Setelah putusan pengadilan dijatuhkan, langsung petugas membawanya ke penjara HMP Marswonden. Di situ ternyata ya, kalau narapidana itu sangat benci, sangat tidak suka kepada narapidana lain yang melakukan kekerasan atau pelecehan terhadap wanita. Makanya begitu dia masuk ke penjara itu, para narapidana lain langsung menatapnya dengan sangat mengerikan. Jadi mereka siap-siap untuk membuli, menghajar dan melecehkan si Magdisi ini. Magdisi mengetahui hal itu, dia pun langsung ketakutan, guys. Dia memaksa untuk dipindahkan penjaranya, nggak mau di situ. Akhirnya polisi pun menuruti gitu. Kok gampang banget ya, tapi pokoknya polisi ini menuruti permintaan dari Magdisi. Dia pun dipindahkan penjaranya. Dan ketakutan dari Magdisi ini tidak berakhir, guys, di tempat barunya ini, di penjara yang baru. Ternyata narapidana lain juga memandangnya dengan cara yang sama. Dan dia sudah tidak bisa untuk dipindahkan ke penjara lain lagi. Jadi bisa dibayangkan, guys, apa yang terjadi pada Magdisi di tiap malam di penjara itu. Pasti dihajarin dan dilecehkan oleh sesama narapidana laki-laki. Wapok. Itulah ya kisah yang cukup kasihan ya, mengerikan, menyeramkan gitu. Karena tidak ada motif apapun gitu ya, hanya karena emosi yang orang temperamen gitu loh, sampai melakukan hal yang tidak manusiawi seperti itu. Mungkin segitu dulu ya untuk kisah kali ini. Semoga dapat mengisi waktu dan menghibur kalian. Thank you and see you.